Nama saya Nolwin Ishak dengan NIM 18060600034. Saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Sistem Monitoring dan Kontrol Ketersediaan Air pada Tandon dan Bak Air berbasis IoT. Pendahuluan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana air dibutuhkan dalam kelangsungan hidup, dan air juga sering dipakai atau ditampung dalam sebuah tandon dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian pengisian air pada tandon masih menggunakan cara manual, di mana masih membutuhkan waktu yang sangat ekstra untuk memperhatikan atau melihat kondisi air ketika saat air kosong pada tandon dan juga ketika pada saat air mulai penuh. Pada masalah ini ada beberapa peneliti yang telah merancang sistem monitoring dan pengisian air tandon, diantaranya oleh Rindra pada tahun 2002, kemudian oleh Indrianto pada tahun 2018. Rumusan masalah 1. Bagaimana merancang sistem agar mampu mengontrol ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik dan memonitoring volume air menggunakan sensor water flow. Yang kedua, bagaimana akurasi dari sistem kontrol dan monitoring ketinggian air serta volume air yang telah dirancang. 3. Bagaimana menampilkan output data sensor sebagai informasi pada web Firebase dan smartphone secara real time. Tujuan penelitian 1. Dapat merancang sistem monitoring dan kontrol ketinggian air berbasis IoT dengan menggunakan sensor water flow dan sensor ultrasonik. 2. Dapat mengetahui akurasi dari sistem kontrol dan monitoring ketinggian air serta volume air yang telah dirancang. 3. Dapat menampilkan output data sebagai informasi pada web Firebase dan smartphone secara real time. Metode penelitian. Alat dan bahan yaitu 1. ESP Room 1 buah, relay 2 channel 5 volt 1 buah, sensor water flow 1 buah, pompa air 1 buah, solenoid valve 1 buah, tandon atau bak air 2 buah, sensor ultrasonik 2 buah, dan kabel jumper secukupnya. Perangkat lunak atau software yang digunakan yaitu 1. Arduino IDE, 2. MIT Inventor, dan 3. Firebase. Diagram blok sistem. Pada diagram blok sistem terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama bagian input, itu ada sensor ultrasonik yaitu pada tandon, dan yang kedua sensor ultrasonik pada bak air dan juga water flow sebagai penginput datanya. Kemudian setelah dari input, data akan diproses oleh ESP32 Room. Ketika data telah diproses, maka akan dikeluarkan outputnya, akan dikirimkan ke Firebase, kemudian dari Firebase diteruskan ke MIT Inventor, kemudian pada relay 2 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air, dan pada relay 2 untuk mengaktifkan dan nonaktifkan valve. Perancangan perangkat lunak atau softwarenya yaitu mulai untuk inisialisasi pin sensor dan koneksi ESP32 Room, kemudian autentikasi jaringan WiFi, kemudian autentikasi token Firebase. Ketika telah diinisialisasi atau diautentikasikan, maka dilihat apakah terhubung ke jaringan WiFi. Jika terhubung ke jaringan WiFi, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan atau pengambilan data sensor ultrasonik dan water flow. Kemudian data ketinggian sensor ultrasonik dikirimkan ke Firebase. Kemudian pada kondisi A, pada bagian tandon, sensor ultrasonik mengukur atau mendeteksi ketinggian air. Jika ketinggian air kurang dari 5 cm, maka pompa akan on dan
status yang akan ditampilkan pada Firebase atau MIT-nya itu tandon kosong. Kemudian ultrasonic mendeteksi lagi ketinggian air ketika melebihi dari 25 cm, maka pompa akan off dan tandon akan penuh. Kemudian pada bak air, sensor ultrasonic mendeteksi ketinggian air. Ketika ketinggian air kurang dari 5 cm, maka valve-nya akan on dan status pada bak airnya itu kosong, dan air akan mengalir dan masuk dari tandon ke bak air. Kemudian sensor akan mendeteksi lagi ketinggian air lebih dari 17 cm, maka valve akan off dan dengan status bak penuh. Hasil perancangan prototipe sistem terdiri dari keseluruhan pembuatan sistem atau perangkat keras. Sistem ini menggunakan board ESP32W-ROM sebagai pusat kontrol atau pemproses data inputan. Data inputan diproses berupa data ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik dan volume air menggunakan sensor water flow. Output dari sistem ini terdiri dari pompa air, valve, dan juga aplikasi Android. Perancangan prototipe sistem menggunakan akrilik putih dengan ketebalan 1,5 mm serta memiliki dimensi dengan panjang 23 cm, lebar 16 cm, dan juga tingginya 6 cm. Kemudian pada pengujian sistemnya, ini merupakan bak penampung. Kemudian pada bagian yang ini adalah tampilan pada Android atau MIT-nya, dan kemudian yang ini adalah Firebase-nya. Kemudian yang ini adalah bak air, di mana air mengisi melalui pipa dari sumber air. Hasil perancangan Google Firebase, di mana ketika membuat aplikasi pada MIT sendiri tidak bisa terhubung secara langsung dengan ESP32W-ROM, sehingga membutuhkan data sheet atau data secretnya, sehingga dibuatkan Firebase-nya. Dan ketika mendapatkan data sheet atau kode pada Firebase, maka akan dimasukkan ke MIT-nya. Dan seperti inilah tampilan MIT-nya atau aplikasi yang akan dibuat, di mana perancangan aplikasi Android pada App Inventor secara umum dibagi beberapa bagian, yaitu desain aplikasi, program, build aplikasi, dan sistem dan instalasi aplikasi. Ini adalah pengujian pengiriman data pada Firebase dan aplikasi MIT-nya, di mana pada bagian tandon dengan nilai ketinggian air 1 cm, waktu yang ditampilkan data tersebut pada MIT sama juga dengan waktu pada Firebase. Kemudian ini adalah video monitoring pada Firebase-nya. Pengujian sensor ultrasonik pada tandon. Yang pertama itu pada kondisi kosong dari 1 cm sampai 25 cm dengan data didapatkannya sama dengan 0,9797x tambah 1,7468. kemudian ketika didapatkan maka akan dimasukkan dalam program tersebut. Kemudian pengujian sensor ultrasonik pada bak air dengan dilakukan 11 kali pengambilan data, buatkan regresinya untuk sebagai kalibrasinya. Kemudian pengujian sensor ultrasonik terhadap
pompa air, di mana pada 0,3 cm pompa on, kemudian mencapai 51,0 pompa akan off. Kemudian pengujian pada ultrasonic pada valve, di mana 0,3 cm valve on dan mencapai 30,3 cm valve-nya akan off atau mati. Kemudian pengujian sensor water flow pada bak air, didapatkan nilai regresinya yaitu Y sama dengan 0,9634x tambah 0,1328. Mengambil sampling data, yaitu pertama pada bagian tandon ultrasonic dari 1,1 dengan status kosong dan pompa on, kemudian mengisi hingga sampai 26,4 dengan status airnya penuh dan pompanya off. Kemudian pada bak air dari 0,89 airnya mengisi atau dengan status kosong, kemudian hingga sampai 15,23 airnya mulai penuh dan valve-nya off. Berdasarkan pengambilan data, tampak bahwa sensor ultrasonik pada tandon mendeteksi ketinggian air dan mengirim sinyal ke pompa. Jika ketinggian air kurang dari 5 cm, maka pompa akan aktif, dan apabila air sudah terdeteksi oleh sensor mencapai batas maksimum 25 cm, maka secara otomatis pompa tidak aktif. Kemudian pada bak air, jika sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian air di bawah 5 cm, maka secara otomatis katup atau valve-nya akan aktif dan memungkinkan air mengalir ke dalam bak air. Jika ketinggian air terdeteksi lebih dari 17 cm, katup menjadi tidak aktif dan menutup katup. Pada pemantauan kondisi air pada tandon dan bak air serta laju aliran air yang mengalir ke bak air menggunakan sensor debit air, Fairbase dan MET dapat membantu kita dalam memantau atau antarmuka berbasis web dan seluler untuk memantau dan memvisualisasi data-data penelitian secara real time. Hal ini berguna untuk memantau dan mengendalikan pengguna air, mengoptimalkan laju aliran air, dan juga mendeteksi potensi masalah pada sistem pasokan air. Yang pertama, dibuat sistem monitoring ketersediaan air pada tandon dan bak air berbasis IoT, terdiri dari rangkaian microcontroller ESP32 room, sensor ultrasonik, sensor water flow, relay, dan juga valve. Yang kedua, sistem monitoring dan kontrol ketersediaan air pada tandon dan bak air berbasis IoT yang telah dirancang secara keseluruhan memiliki tingkat kemampuan yang telah bekerja dengan baik. Sensor ultrasonik pada tandon mendeteksi ketinggian air dengan rata-rata error 17,88% dan sensor ultrasonik pada bak air mendeteksi ketinggian air dengan rata-rata error 11,84%, sedangkan sensor water flow mengukur volume air yang mengalir dengan rata-rata error 6,207%. Kemudian yang ketiga, aplikasi Android dan web Fairbase telah dirancang dapat menampilkan informasi output berupa data secara online dan real time, sehingga presentase tingkat kesesuaian data pada sistem bernilai 100%. Saran: dalam pembuatan tugas akhir ini ditemukan beberapa kekurangan sehingga diperlukan pengembangan agar lebih maksimal untuk meningkatkan kesempurnaan proyek akhir ini. Pertama, sistem ini masih berupa prototipe, jadi perlu penelitian lanjut untuk menguji keefektifan agar sistem ini mampu diterapkan dalam kehidupan real. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan peneliti menggunakan sensor yang lebih efisien dan tahan terhadap air. Yang ketiga, pada penelitian ini hanya mengukur beberapa parameter seperti kondisi air dan volume air pada bak air. Untuk kedepannya bisa ditambahkan sensor untuk mengukur kualitas air. Sekian dari saya, terima kasih.